Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Buyung Untoro SSI. Saya adalah guru fisika yang mengajar di SMK Perguruan Cikini yang beralamat di Jalan Alur Laut, Blok NN nomor 1, Pelumpang, Jakarta Utara. Pada kesempatan ini, di tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dengan mengambil materi momentum di kelas 10. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, Pak. Bagaimana keadaan kalian? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat selalu ya. Dan tetap semangat terutama di pembelajaran jarak jauh ini ya. Dan mudah-mudahan Bapak doakan kalian senantiasa sehat selalu ya. Oke, ingat tetap jaga kesehatan dengan memperhatikan 3M ya. Sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya satu orang coba pimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya bersedia, Pak. Oke, Alvin, silakan Alvin. Mari kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Alvin. Semangat semuanya ya, semangat untuk mengikuti pembelajaran. Oke, jadi hari ini kita akan belajar materi yang berkaitan tentang momentum. Namun sebelumnya ada yang tahu tidak, minggu lalu kita belajar apa ya? Belajar usaha dan energi, Pak. Oke, usaha dan energi. Jadi minggu lalu kita belajar usaha dan energi ya. Saat ini kita akan belajar materi yang berkaitan dengan imbas daripada usaha dan energi, yaitu adanya kecepatan. Kecepatan ini ya akan mempengaruhi sejauh mana benda sulit untuk dihentikan. Ini berkaitan dengan materi baru yaitu momentum. Namun sebelum kita belajar momentum, Bapak punya cuplikan gambar yang cukup menarik. Oke, apakah sudah berubah gambarnya? Sudah, Pak. Oke, Bapak akan men-share cuplikan gambar ya. Tolong diperhatikan. Sudah berubah belum ya? Sudah, Pak. Sudah. Ya? Gambar yang pertama ini ada satu orang naik motor ya. Gambar yang kedua banyak orang naik motor. Pertanyaannya adalah kira-kira dari kedua gambar ini pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Nah, silakan. Ada yang tahu? Gambar nomor 2 kelihatan tidak aman, Pak. Oh, gambar nomor 2 tidak aman. Kalau gambar 1? Gambar 1 lebih terkendali, juga pakai helm, Pak. Oke, dia lebih terkendali ya. Lebih terkendali. Gambar 2 tadi gimana? Nggak terkendali berarti ya. Kemudian apa lagi? Kalau gambar 1? Selain lebih bahaya gambar 2 daripada 1. Kenapa lebih bahaya? Karena kan kendaraan motor itu hanya cukup untuk 2 orang gitu kan. Tapi ini kayak dinaikin banyak orang gitu. Oke, pintar ya. Jadi ini lebih berbahaya ya. Ini lebih aman ya. Aman kenapa ya? Aman karena yang gambar pertama kan dia udah safety banget tuh, kayak oh ya. Ya udah pakai helm, jaket, segala macam, pokoknya safety banget ya. Dan bebannya juga lebih sedikit ya daripada gambar 2 ya. Oke. Nah, kira-kira nih kalau seandainya ngerem mendadak, yang lebih aman yang mana saat ngerem mendadak? Gambar pertama lebih aman. Gambar pertama ya. Kalau kita hubungkan sama berat, gambar 1 beratnya dibandingkan dengan gambar 2 beratan mana? Gambar 2, Pak. Gambar 2 ya. Semakin dia berat, Bebannya lebih banyak. Beban lebih banyak. Emang kalau beban lebih banyak, lebih aman atau lebih bahaya?
Nggak stabil Pak, jadi bahaya. Stabil ya, Lebih bahaya, Pak. lebih bahaya ya. Oke, dia tidak stabil. Jadi pada gambar 1 lebih stabil karena lebih sedikit bebannya. Pada gambar 2 itu tidak stabil karena lebih banyak bebannya, terutama saat ngerem mendadak. Nanti kita akan belajar bagaimana hubungan massa dengan momentum. Tolong semuanya isi absensi dulu sebelum kita masuk materi. Absensinya sudah Bapak taruh di Google Classroom ya. Iya Pak. Oke, nah, sudah semuanya masuk ya. Kita masuk ke materi. Jadi hari ini kalian akan belajar tentang momentum. Kalau kamu perhatikan di sini ketikan film apa nih? Ada yang tahu nggak? Permen. Oke. Ini adalah cuplikan film Spider-Man. Nah, Spider-Man yang keberapa? Pertama, Pak. Yang pertama. Iya, Pak. Nah, tahu ya filmnya? Oke, Tahu, Pak. jadi ini Saya ada fans. adegan jagoannya sedang apa tuh? Lagi berusaha menghentikan kereta. Oke, sedang berusaha menghentikan kereta. Kalau kamu lihat di situ, itu sulit atau mudah itu menghentikan beban yang sebesar itu? Sulit Sulit, banget. Pak. Sulit ya, gitu. Sulit. Kira-kira kalau seandainya keretanya Bapak ganti dengan mobil, kira-kira lebih mudah mana? Mobil. Mobil, Ya, mobil. Kenapa? Kenapa coba? Karena bebannya lebih ringan daripada kereta. Kereta kan kayak berat banget gitu. Baik, karena bebannya lebih ringan ya. Bagus ya. Aplaus buat kita semuanya. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian bisa memformulasikan konsep momentum melalui contoh kejadian nyata dengan tepat. Sini ada cuplikan video dari roket ya, roket launcher. Kemudian ada juga tumbukan bola biliar. Ini adalah contoh konsep momentum. Nah, ini Bapak punya dua video. Yang pertama ini adalah gambar truk besar, yang gambar kedua adalah motor. Nah, kira-kira kalau seandainya dengan massa yang berbeda, kecepatannya sama, mana yang sulit dihentikan? Ada yang tahu nggak? Mobil Kecepatannya truknya, sama. Pak. Mobil truknya Truknya, ya. Pak. Mobil truknya lebih sulit buat dihentikan. Oke, bagus ya. Jadi massa mempengaruhi ya, semakin besar massanya maka semakin sulit buat dihentikan. Momentum dalam ilmu fisika adalah menyatakan ukuran kesulitan untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Nah, rumus momentum itu P sama dengan M dikalikan dengan V. Nah, dengan P momentum, satuannya adalah kilogram meter per second, kemudian M adalah massa, dan V adalah kecepatan, satuannya meter per second. Nah, kalau kamu perhatikan di rumus ini ya, PM kali V artinya semuanya berbanding lurus ya. Ketika M-nya besar, maka P-nya juga Besar, Pak. besar juga ya. Kalau M-nya kecil, Lebih kecil juga, Pak. bagus. Kemudian P juga sebanding sama V ya. Artinya kalau kecepatannya besar, momentumnya gimana? Besar atau kecil? Makin besar ya. Bagus. Besar. Artinya makin sulit dihentikan ya kalau kecepatannya besar. Oke. Kalau kecepatannya kecil, momentumnya Makin kecil, Pak. makin kecil ya. Mudah untuk dihentikan ya kalau kecepatannya kecil ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Lanjut ya. Oke. Kita lihat dari dua cuplikan yang sebelumnya. Ini ada truk, massanya 1000 kilo, kecepatannya 10 meter per second. Maka nanti momentumnya 1000 dikalikan 10, yaitu 10.000 kilogram meter per second. Sementara motor, momentumnya adalah P sama dengan M kali V, tadi massanya 20 kilo ya, berarti 20 dikalikan dengan kecepatannya itu 10, sehingga momentumnya adalah 200 kg meter per second. Ternyata momentum truk ya lebih besar daripada momentum motor untuk kecepatan yang sama. Artinya truk lebih sulit buat dihentikan. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut ya, momentum truk lebih besar daripada momentum motor, sehingga truk lebih sulit dihentikan. Momentum merupakan besaran vektor yang punya nilai dan arah karena merupakan hasil kali dari besaran vektor kecepatan V dan besaran skalar massa ya. Nah, besarnya momentum sebanding dengan besar massanya dan besar kecepatannya. Artinya
Semakin besar massa suatu benda, maka momentumnya juga akan semakin besar. Begitu juga jika kecepatan benda semakin besar, maka momentumnya juga akan semakin besar, ya. Sebaliknya, massanya kecil, momentumnya juga kecil. Atau kecepatannya kecil, momentumnya juga akan kecil. Kalau massanya besar dengan kecepatannya besar, maka jelas momentumnya akan makin besar. Contoh, ya, mobil A dan mobil B memiliki massa yang sama, ya. Kecepatan A lebih besar daripada kecepatan mobil B. Maka jelas momentum mobil A lebih besar daripada momentum mobil B, ya, karena kecepatan mobil A lebih besar. Mobil A, mobil B punya kecepatan yang sama, ya. Kalau sebelumnya massanya sama, sekarang kecepatannya sama, ya. Mobil A memiliki massa yang lebih besar, ya, daripada mobil B. Maka momentum mobil A juga pasti akan lebih besar daripada momentum mobil B, gitu ya. Nah, jadi massa sama kecepatan mempengaruhi momentum. Oke anak-anak, Bapak punya video menarik ya berkaitan sama momentum ya. Mohon diperhatikan videonya. Headers are the experts at understanding the effects of weight on a vehicle. Let's have a look at why weight matters. The impact of weight is most evident on braking performance. Put simply, increased weight equals increased stopping distance. Let's compare the stopping distance of a car and caravan when an extra tonne of weight is added. Even at just 60 kilometres an hour, the extra distance is sizable. Jadi kalau kamu perhatikan di sini, ini adalah stopping distance ya, jarak berhentinya suatu kendaraan. Ada kendaraan kecepatannya adalah 60 km per jam. Ketika dia ngerem dengan kecepatan 60 km per jam ya dan bawa beban 1000 kilo, ini dia berhentinya di jarak 11,6 meter. 11,6 meter. Sementara kalau seandainya dia kecepatannya lebih tinggi 80 km per jam ya, jarak berhentinya lebih jauh ya, 20,7 meter. Atau misalnya dia lebih tinggi lagi nih, kecepatannya lebih besar lagi, 100 km per jam. Ketika dia ngerem, maka otomatis jarak berhentinya itu 32,2 meter. Ya, jadi kecepatan mempengaruhi jarak berhentinya ya. Semakin dia cepat, maka semakin sulit untuk dihentikan. Ini kalau massanya ditambah 1000 kilo ya, gitu. As the speeds increase, so does the stopping distance. But watch this. When the added weight is double, the stopping distance also doubles. Jadi ketika bebannya dikasih 2 kali lipatnya, double ya. Jadi kan 1000, sekarang 2000 kg ya. Dengan kecepatan yang sama, ternyata jarak berhentinya dia lebih jauh ya. Gitu, makin sulit dihentikan artinya ya. Oke. Artinya semakin dia cepat dan massanya semakin ditambah, maka semakin sulit dia untuk dihentikan. The per hour matters when towing and road carrying. Ya, sekarang kita masuk ke percobaan ya. Percobaan momentum dengan menggunakan simulasi PET ya atau virtual lab ya. Nah, ini ada link yang bisa kamu klik ya untuk bisa masuk ke simulasi percobaannya. Oke, sudah berubah? Udah Pak. Udah, Pak. Ya. Udah Pak. Ini adalah tampilan simulasi PET-nya ya untuk momentum. Ya, nanti kamu klik di ekspor satu dimensi, diklik seperti ini ya. Nah, klik lagi. Nah, nanti di sini ada tampilan. Jadi pertama, apa yang harus dilakukan ya? Yang harus dilakukan adalah kamu coba ubah massanya ya. Jadi kamu bisa klik nih more data, oke. Ubah massa sama kecepatannya. Oh, jangan lupa di sini tumbukannya ubah dulu jadi inelastik ya. Misalnya ini benda 1 massanya setengah kilo ya, benda 2 1,5 kilo ya. Anggap saja yang diam itu adalah benda 2, benda 2-nya diam. Nah, kliknya di sini tulis 0 di sini misalnya.
Ya, di sini tanda panahnya nggak ada, ya, artinya dia diam. Awalnya dia diam. Kemudian yang benda satu ini kita jalankan ya, klik di sini. Nah, tumbukannya nggak elastik tuh karena dua-duanya bergerak bersama-sama, nempel. Ya. Nah, berapa kecepatannya? Bisa kamu lihat di sini. Kecepatannya karena dia nempel, bergerak bersama-sama, otomatis kecepatannya sama ya, 0,25 meter per second gitu. Jadi nanti yang diubah adalah massa sama kecepatan. Nah, itu panduan percobaannya bisa kamu lihat di LKPD. LKPD-nya ada kan ya? Coba ditunjukkan ke Bapak LKPD-nya. Oke, bagus ya. Jadi nanti Bapak akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Nanti setiap kelompok berdiskusi ya, untuk bisa menyelesaikan percobaan ya. Jadi tujuannya adalah untuk memformulasikan konsep momentum melalui contoh kejadian nyata dengan tepat. Di sini ada fenomena masalah ya. Pernahkah Anda menghentikan laju sepeda motor saat melaju? Apa yang terjadi jika Anda mengerem di saat motor Anda melaju dengan kecepatan yang tinggi? Ya, bayangkan pada saat terjadi pengereman, Anda sedang berboncengan dengan orang lain atau motor dalam kondisi yang banyak muatan. Gimana ketika ngerem ya? Oke. Nah, ini adalah fenomena masalah. Nah, di sini ada ringkasan materi berkaitan dengan momentum ya. Ada rumusnya T sama dengan M kali V. Ada media, ada alat ya, dan bahan. Medianya berupa simulasi pad ya, sama software tadi ya, Collision Lab. Oke. Alatnya berupa laptop, komputer ya. Bahannya adalah bola dalam simulasi. Nah, ini adalah langkah percobaannya ya. Jadi kamu Bapak harapkan menginstal dulu ya program padnya, atau kamu download ya. Setelah di-download ya, kamu buka downloadannya, masuk ke seperti ini, kamu klik di ekspor 1 dimensi. Nah, ada langkahnya semuanya. Nah, lihat di sini percobaannya ya. Pilih massa benda 2 menjadi 3 kg dengan kecepatan 0 meter per second ya. Jadi massa benda 2-nya 3 kg, kecepatannya 0 meter per second, artinya dalam keadaan diam ya. Oke. Terus tentukan massa benda dari 0,5 kg, 1 kg, 2 kg dengan kecepatan awal 1 meter per second. Amati variabel kecepatan akhir pada saat bertumbukan, tidak elastis dengan benda kedua, kemudian dicatat pada tabel pengamatan. Jadi massa benda 2-nya 3 kg, kemudian kecepatan benda 2-nya 0 awalnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Silahkan tanya kalau ada. Setelah kamu melakukan percobaan, ya, kalian isi kecepatan akhir benda 2 di kelompok kalian ya. Setelah diisi, kalian nanti Bapak giring lagi ke dalam room utama ya untuk mempresentasikan ya. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Bagaimana pengaruh massa benda terhadap kecepatan akhir benda 2 setelah bertumbukan, bagaimana pengaruh kecepatan benda 1 terhadap kecepatan akhir benda 2 setelah bertumbukan ya. Langsung saja Bapak bagi 2 kelompok ya. Ya, silahkan kalian masuk ke kelompok kalian ya. Oke. Ya, silakan berdiskusi yang serius khususnya ya. Ya, selamat bekerja. Ya, untuk diskusi ini Bapak beri waktu 15 menit. Silakan. Oke, kelompok 1. Ya, Pak. Ya, Pak. Satu orang tugasnya men-share ya cobaannya. Oke, untuk mengisi LKPD-nya. Yang lain membantu. Ini harus ngapain gitu ya. Yang semangat diskusinya ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Nanti Bapak masuk lagi. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 berdiskusi, satu orang men-share ya. Yang lain membantu, ini harus ngapain gitu ya.
Bagus. Oke. Diskusi yang serius ya, silakan. Oh, 0,5. Ya 0,5. Terus itunya 1. Kalau Pak Bui. Oh, Harusnya 0,5 sih. kelompok satu Ya, Pak. gimana? Ini Pak, Bagus, kita lagi ya. gambar nomor 4 Pak. Oke, bagus ya. Ini sudah berjalan nih diskusinya. Tetap Iya, semangat ya. Ya, Jadi jangan Pak, lupa baik, Pak. tumbukannya diubah jadi inelastik ya, Bang Vin. Jadi dua-duanya nggak bergerak, cuma satu aja yang bergerak. Yang ini nih, Oh ini ya. geser jadi inelastik ya. Ulangin lagi coba. Nah gitu, ini ubah jadi inelastik dulu. Nah. Jadi inelastik, kecepatannya 0 yang itu, yang udah duanya. Nah, oke. Masa benda 2 berapa Pak? Itu lihat aja di LKPD ya. Masa benda 2 lihat di LKPD, kalau nggak salah 3 kg ya kalau nggak salah. Oh, iya. Kecepatannya 0 ya benda 2 ya. Pokoknya lihat di LKPD-nya itu tumbukannya inelastik. Jangan lupa benda 1 lihat masanya berapa, harus diubah-ubah, kecepatannya berapa, itu ada di LKPD ya. Oke. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Dan Oke. Kelompok 2. 2. Ya, Ya. 0,8. Masanya benda 2 berapa Itu ya? masanya benda 2 jadi 3 Ah, Kilo. betul. Benda 2 jadi 3 kilo ya. Benda 2 jadi 3 kilo. Betul. Oke. Nah, benda 2 jadi 3 kilo. Terus masa benda satunya yang diubah-ubah ya. Sesuai dengan KPD-nya ya. Oke, semangat ya diskusinya ya. Kelompok 1 ada kendala nggak? nggak ada Pak, kita sudah Ada ya? selesai berdiskusi. Oke, jadi masa benda 2-nya berapa? LKPD-nya berapa? Masa benda 2-nya di LKPD? Masa benda 2 berapa? 0,40. Masa benda 2? Masa tuh. Oh, masa benda, tak kira Ya, jam. 3 3 kilo ya? Kilogram. Oke, 3 kilo sip, bagus. Oke, nanti yang diubah-ubah masa benda satunya ya. Sudah selesai, kelompok 2. Ada kendala nggak? Bapak. Iya Pak, bentar nih, tinggal A, B, C-nya dong. Adit bisa ya, Adit ya? Adit ya? Coba. Saya, oke. Damon, gimana Damon? Gitu, Pak. Oke. Oke, semangat semuanya. Oke, Pak. Oke, 1 menit lagi kita selesai ya. Oke, diskusinya sudah selesai ya. Kita kembali lagi ke rumus utama. Coba nih dari kelompok 1. Siapa yang mau men-share hasilnya? LKPD-nya coba di-share. Kelompok 1 siapa yang mau men-share? Pak. Ya, Kelompok saya dulu aja deh, Pak. boleh. Kelompok 2. Oke, ya. Sip, bagus. Ini pekerjaannya kelompok 2 ya. Jadi, kalau kamu perhatikan di situ, masa benda 1 0,5 kg, kecepatan benda 1 meter per second, dan akhirnya 0,2. Ya, silakan coba presentasikan coba. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kami. Oke. Ya. Masa benda 1 pokoknya dimasukin ke dalam rumusnya tadi. Jadi Betul. hasilnya 0,25. 0,25 apa? Satuannya apa? Terus 0,25 meter per second. Sip, Ya kan, Pak? bagus. Betul. Terus? Yang nomor 2 dimasukin lagi tuh yang masa bendanya 1 kilogram. Ya. Terus kecepatannya 1 meter per second. Ya. Jadi 0,40
0,4 meter per second. Oke, bagus. Kecepatan akhir benda duanya gitu. Terus? Terus yang ketiga, yang nomor 3, Hmm, terus massa bendanya 2 kg, ya. terus kecepatannya 1 meter per second, jadinya 0,57 meter per second. Bagus. Kemudian? Ya. Kemudian yang keempat, massa bendanya 0,5. Nah, sekarang berubah kecepatannya jadi 2 meter per second dan hasilnya itu 0,5 meter per second. Oke. Lanjut. Yang nomor 5, massa bendanya 1 kg, kecepatannya 2 meter per second, jadi kecepatan akhir benda duanya 0,8 Oke. Terus? meter per second. Terus yang keenam itu massa bendanya 2 kg, kecepatan awal benda satunya 2 meter per second, kecepatan akhir benda duanya jadi 1,14 meter per second. Nah, gitu Pak. Sip, Jadi bagus. hasilnya terlihat di sini. Hasil terlihat ya. Oke. Dari kelompok 1 gimana? Ada perbedaan hasil atau tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Berarti sama ya, Ekal ya. Ya, Pak, sama, Pak. Langsung aja tuh kamu jawab pertanyaan yang A. Hasilnya gimana di kelompok 1 untuk data pengamatan? Dari data pengamatan kita nomor 1 itu 0,25. Oke, terus? Yang nomor 2 kita 0,40, Pak. Oke, sip, bagus. Yang nomor 3 0,57, yang nomor 4 0,50 dan nomor 5 0,80 dan nomor 6 1,14, Pak. 1,14. Oke, jadi di situ terlihat kecepatannya naik ya. Kecepatan akhirnya naik dikarenakan apa? Itu karena beratnya, Pak. Oke, beratnya Berat berkurang atau bertambah? dan kecepatannya. Oke, beratnya berkurang atau bertambah? Beratnya bertambah, Pak. Oke, kecepatannya Bertambah. bertambah juga. Bertambah. Oke, sehingga Kecepatannya kecepatan bertambah. airnya bertambah ya. Oke, sih bagus ya. Plus buat kita semuanya. Bagaimana pengaruh massa benda 1 terhadap kecepatan air benda 2 setelah bertumbukan? Coba silakan dipresentasikan. Yang A, baca dulu aja. Massa berpengaruh terhadap kecepatan akhir benda 2 karena semakin berat massa benda, maka benda lain akan terpental saat kedua benda bertabrakan. Oke. Saya begitu, Pak. Oke. Jadi massa berpengaruh terhadap kecepatan akhir benda 2 ya, karena semakin berat massa benda maka benda lain akan terpental ketika kedua benda bertabrakan. Oke. Dari kelompok 2 gimana untuk yang pertanyaan yang A? Ada yang mau disanggah nggak kelompok 2? Kayaknya kurang tepat ya, ada kurang tepat. Harusnya kalau masanya semakin besar otomatis kecepatan airnya gimana? Kecepatan akhirnya semakin besar, Pak. Sip, bagus Rizky ya. Kecepatan air semakin besar ya. Jadi massa semakin besar, kecepatan airnya semakin besar ya. Jadi dari kelompok 1 Mikael tadi kurang sedikit lagi ya. Ditambahkan lagi di situ kecepatan airnya akan semakin besar. Oke. Dari kelompok 2 silakan yang B, silakan share yang B. Oke. Nomor 2 itu yang B, kecepatan suatu benda juga mempengaruhi kecepatan akhir benda. Oke, sip. Bisa dilihat dari grafik bahwa semakin jauh dan cepat juga benda itu dua-duanya terpantul. Benda 2 terpantul. Oh gitu. Bagaimana pengaruh kecepatan benda 1 terhadap kecepatan akhir benda 2 setelah bertumbukan? Pengaruhnya gimana ya? Jadi coba kamu hubungkan sama momentum ya, terus dihubungkan sama ini kecepatan akhir benda 2-nya. Jadi cobanya kan kecepatannya kan bertambah ya, kecepatan airnya itu jadi berapa? Semakin besar kecepatan benda 1, Oke. maka semakin jauh juga kecepatan akhirnya. Semakin besar kecepatan benda 1 saat dia Ya. berhubungan dengan benda 2,
maka kecepatan akhir benda 2-nya semakin kecil atau semakin besar? Jauh. Ya. Makin jauh juga. Semakin kecil atau semakin besar? Semakin jauh dan cepat. Semakin jauh dan cepat ya, artinya semakin besar ya, Damon ya. Oke, Iya, Pak. close buat kita semuanya. Jadi dari pertanyaan yang A, masa besar, ya kecepatan akhirnya besar. Dari pertanyaan yang B, kecepatan benda 1 awal besar, kecepatan akhir benda 2 juga besar. Ya, kenapa? Karena massa dan kecepatan mempengaruhi momentum. Oke, sekarang kesimpulan. Nah, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Saya, Pak. Oke, Alvin. Momentum Oke, tergantung dari besarnya massa dan kecepatan, Pak. Tergantung Momentum tergantung dari besarnya massa dari dan massa, kecepatan. massa dan kecepatan ya. Oke, jadi momentum tergantung dari massa dan kecepatan. Jadi semakin besar massanya, momentumnya gimana, Alvin? Semakin besar massanya gimana? Semakin besar massanya, maka momentumnya semakin besar juga. Oke, jadi massanya semakin besar, maka momentumnya juga semakin besar ya. Atau sebaliknya ya, massa kecil, momentum kecil. Nah, kecepatannya gimana, Alvin? Kalau kecepatannya besar, momentumnya gimana? Kecepatan besar. Kalau kecepatannya makin besar, juga momentum juga semakin besar, Pak. Oke, kecepatannya kecil. Kecepatan kecil, momentum semakin kecil. Oke, sip, bagus ya. Ya, ini adalah kesimpulannya. Sip, applause buat kita semuanya. Sekarang refleksi. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran pada hari ini? Saya, Pak. Aditya, oke, Aditya Syah Pratama, silahkan Aditya. Kita menjadi tahu tentang materi momentum, Kemudian apa lagi? menambah ilmu fisika. Boleh menambah apa lagi? Yang lainnya coba. Tadi gimana men-share-nya? Bisa nggak? Mikael. Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi Bisa. apa tuh? Bisa apa tuh? Bisa belajar Oke, dapat belajar atau Share bisa belajar? screen. Ya, iyalah bisa belajar. Share screen. Oke. Apalagi tampilan video pembelajaran yang Bapak sampaikan gimana? Menarik biasa saja atau membosankan? Nah, coba Najwa, Menarik, Najwa. Pak. Coba Najwa. Tampilan yang ditunjukkan menarik, Pak. Oh, tampilan yang ditunjukkan menarik ya. Oke. Kan video. Ya, tampilan dan video ya. Oke, sip. Nah, ini adalah refleksi ya. Oke, applause buat kita semuanya. Nah, sekarang untuk melihat sejauh mana kemampuan kalian, ada 2 soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan. Yuk, semangat. Kalau sudah ya, kita tutup saja. Baik anak-anak, tadi kalian sudah belajar ya tentang momentum, kalian sudah berdiskusi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang impuls ya, dan bagaimana hubungan antara impuls dengan momentum ya. Adakah pertanyaan untuk materi momentum? Silakan, Pak. Tidak ada ya. Cukup, Pak. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, coba satu orang pimpin doa dulu. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, alangkah baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Alvin. Jadi kita ketemu minggu depan di materi impuls ya. Tetap sehat selalu, jaga kesehatan ya, tetap semangat buat belajar ya. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih semuanya. Kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. sama-sama.